wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Yang saya hormati Bapak Miftadin selaku dosen pengampu di sejarah peradaban Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Teman-teman semua, di sini saya ingin presentasi tentang makalah sejarah peradaban Islam yang di dalamnya tentang peletakan dasar-dasar peradaban Islam di masa Rasulullah, di masa periode Mekah, periode Madinah, dan juga masa Khulafaur Rasyidin. Oke teman-teman semuanya, Nabi Muhammad di sini sebagai peran utama dalam peradaban Islam. Nabi Muhammad sebagai tokoh yang begitu luar biasa. Nabi Muhammad itu bisa nabi terakhir atau akhirul anbiya. Ya, di sini pada dasar-dasar peradaban Islam Nabi Muhammad SAW pertama ketika diajarkan kepada sahabat-sahabatnya yang pertama yaitu tentang pendidikan. Nabi Muhammad membuat pendidikan di zaman Mekah. Pada zaman Mekah, Nabi Muhammad membuat seperti pagupon atau padepokan di rumah sahabat Al-Aqram bin Abil Aqram. Nah, disitulah di rumah sahabat itulah Nabi Muhammad mengajarkan pendidikan di contoh seperti cara memberikan wahyu, pendidikan tentang dasar-dasar pokok agama, tentang kepada sahabat-sahabat di situ. Nah, setelah pendidikan, Nabi Muhammad memberikan tentang buta huruf. Nah, di buta huruf itu dulu masyarakat Arab sebelum Islam itu lebih mementingkan hafalan daripada menulis. Mereka nggak tahu huruf, mereka tahu hafalan. Nah, Nabi Muhammad akhirnya menggunakan tekniknya agar masyarakat Arab dan Madinah sebagai tolak ukur agar mereka semangat dalam bidang menulis, dan akhirnya banyak sekarang buku-buku yang berasal dari sana. Yang kedua, setelah pendidikan, setelah pendidikan tentang menghilangkan buta huruf, yaitu tentang memberikan semangat keilmuan. Nabi Muhammad itu pada sahabat-sahabatnya, contohnya ada sahabat As-Suffah dulu. Sahabat As-Suffah itu gak cuma dekat sama Rasulullah, tapi dohiron wa batinan, karena sahabat As-Suffah ini merupakan tidurnya saja di selambing masjid karena ingin selalu dekat dengan Rasulullah. Apalagi batinnya ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Ahlus Suffah ini meninggalkan semuanya termasuk barang-barangnya, hartanya, anak dan istrinya untuk ditinggalkan. Nah, untuk ikut setia kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sekitar 70 orang ahli sufah yang hijrah ke Madinah meninggalkan Mekah. Nah, setelah pendidikan yang dalamnya tadi ada penghilangan buta huruf dan ahli sufah tadi, yaitu tentang sosial budaya. Nabi Muhammad mengubah sosial budaya. Budaya masyarakat Arab itu banyak. Ada budaya yang suka zaman jahiliyah lah. Nah, di sini Islam hadir sebagai yang pertama adalah tahmil. Tahmil itu di dalam sosial budaya menyempurnakan dan melanjutkan apa yang sudah ada. Jadi di masyarakat Arab yang sudah ada disempurnakan. Yang kedua, sebagai taghyir atau penerima dari tata nilai masyarakat yang sudah ada label jahiliyah diarahkan sesuai dengan agama Islam. Setelah taghyir yang ketiga yaitu tahrim. Yang ketiga tahrim. Tahrim itu penghapus. Seperti ajaran sosial budaya di Arab itu suka mabuk-mabukan. Itu sudah menjadi budaya mereka. Ketika ada acara hajatan dan lain-lain, mereka itu menghapus. Kayak seperti perempuan punya anak perempuan itu aib. Nah, itu kan harus dihapus karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.
penghapusan perbudakan. Budak itu ketika di Al-Qur'an itu disebut sampai 90 kali. Jadi kata al-budak, al-abdun itu disebut sampai 90 kali. Karena apa? Karena ingin Nabi Muhammad menghilangkan peristiwa budak atau pembudakan. Yang ketiga tentang harta waris, wanita itu juga tidak memberikan waris. Poligami dulu itu orang jahiliyah kalau punya istri sampai mungkin puluhan. Karena apa? Tidak dibatasi. Dan Islam datang sebagai pembatas. Karena apa? Ya boleh menikah karena ajaran Islam, tapi tapi dibatasi poligaminya itu. Ya, setelah itu ada toleransi kepada agama. Setelah tadi tentang sosial budaya, kita Islam itu sangat toleransi kepada sosial budaya antar agama. Jadi walaupun berbeda agama tapi tetap saling menghormati, tetap saling menasihati. Itu sangat terlihat ketika di Madinah. Ketika di Makkah belum begitu terlihat, tapi ketika di Madinah begitu terlihat antara Nabi Muhammad atau kaum agama Islam dan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ya. Yang setelah sosial budaya tadi tentang banyak tentang toleransi agama. Yang pertama pendidikan, sosial budaya. Yang terakhir adalah tentang ekonomi. Masyarakat Arab itu dulu banyak sekali yang rata-rata pencariannya seperti menjadi pedagang. Lah, mereka itu menggunakan seperti riba dan zakat sebuah upaya pengentasan kemiskinan. Beberapa orang kemudian berbuat jadi Nabi Muhammad ingin menghilangkan riba itu seperti agar riba itu hilang. Karena masyarakat di Madinah atau di Mekah rata-rata menggunakan perdagangan seperti riba. Riba itu ya ketika kita membeli seperti ini bertambah atau uang bank. Nah, di situ tadi saya sudah menjelaskan yang pertama tentang pendidikan, yang kedua tentang sosial budaya, yang ketiga tentang ekonomi. Itu peletakan dasar-dasar Islam. Yang pendidikan, Nabi Muhammad menggunakan rumahnya sahabat untuk mendidik sahabat-sahabat ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah itu barulah dakwah secara terbuka. Itu banyak pertentangan dan lain-lainnya. Habis itu setelah Nabi Muhammad dapat pertentangan, ketika di periode Mekah, Nabi Muhammad itu mempunyai dua cara dakwah. Dakwahnya yang pertama secara diam-diam, yang kedua secara terbuka. Yang ketika secara diam-diam itu baru sedikit yang ikut masuk Islam. Yang pertama istri beliau sendiri, Khadijah. Yang kedua dari kalangan pemuda yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haris. Yang ketiga dari kalangan budak yaitu Bilal. Yang keempat orang tua atau tokoh masyarakat dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika diam-diam tadi hanya beberapa yang ikut Islam karena Nabi Muhammad belum didakwahkan untuk terbuka. Nah, setelah terbuka, dakwah setelah terbuka itu banyak sekali di tangan Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu tentang mereka menurut Ahmad Asy-Syalabi ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy untuk menentang seruan Islam ketika terbuka tadi. Yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Jadi mereka takut kekuasaan itu hilang karena Nabi datang sebagai Nabi sedangkan kekuasaan adalah raja. Yang kedua, Nabi Muhammad menyuruh pada hak bangsawan dengan hamba sahaya. Jadi orang bangsawan pada zaman Nabi itu Nabi Muhammad menyebutnya dengan hamba sahaya. Yang ketiga, para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali pembalasan di akhirat. Kebangkitan. Jadi orang Quraisy itu tidak percaya kalau
akan ada hari akhir. Yang ketiga, yang keempat, taklid. Apa itu taklid? Taklid itu kaum kafir Quraisy itu sangat menghormati nenek moyang. Jadi kebiasaan mereka dalam taklid buta itu seperti apa ya? Berakar atau berakar gitu loh. Yang kelima, pemahat dan penjual berhala itu sebagai penghalang rezeki mereka. Jadi ketika Islam masuk, salat terbuka-buka tadi, orang yang berjualan berhala merasa dirinya tidak dapat rezeki. Lah, dari situlah ditentang semua orang. Akhirnya Nabi Muhammad pindah kemana? Pindah ke Madinah atau hijrah ke Madinah. Di Madinah pun karena latar belakang penduduk Madinah itu orangnya sangat-sangat santun, ataupun yang pertama faktor yang paling penting dalam periode Madinah. Yang satu, penduduk Yathrib adalah orang yang paling dekat dengan agama Samawi karena mereka banyak berdekatan dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang penduduk Yathrib atau orang Arab dulu itu sangat dekat dengan orang yang beragama. Yang kedua, kelompok Yahudi atau Yathrib sering mengancam orang-orang Arab suku Yathrib terutama tentang kabar jadi orang-orang Yathrib dulu itu selalu menceritakan kepada anak-anak turun mereka bahwa akan ada nabi yang datang ke Madinah, bahwa maka dari itulah Madinah menerima atau welcome pada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika di Madinah Nabi Muhammad itu ngapain sih gitu loh. Nabi Muhammad yang pertama itu membuat pembangunan masjid. Ketika datang di Madinah, Nabi Muhammad langsung membuat masjid Nabawi. Di masjid itulah semua tentang Islam diajarkan. Baik sahabat dari kaum Ansor atau sahabat dari Muhajirin, semuanya diajarkan di masjid. Rasulullah membuat madrasah di situ. Ya, yang pertama setelah membangun masjid baru membuat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu hubungan Islam antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Setelah itu menyusun piagam wasilah atau piagam antara menyusun piagam perjanjian atau wasikoh yang isinya pertama, semua kelompok yang mendatangani piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua, jika salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib membelanya. Yang ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian ataupun dengan orang Quraisy. Yang keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Kelima, kewajiban penduduk Madinah baik muslim atau non muslim maupun bangsa Yahudi saling membantu secara moral dan material. Yang keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kelompok. Jadi Nabi Muhammad ketika datang di Madinah membuat kayak seperti bukan piagam Madinah, seperti seperti piagam Madinah mungkin. Intinya membuat piagam Madinah tentang tata cara atau berbangsa. Setelah di Madinah tadi, piagam Madinah tadi, kita lanjut ke masa Khulafaur Rasyidin, di mana ketika Nabi Muhammad wafat, barulah muncul khalifah-khalifah yang baru. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Masa Khalifah Abu Bakar itu apa yang dilakukan Abu Bakar ini ketika menjadi khalifah? Ya, yang pertama, menghimpun Al-Quran. Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran dari pelepah kurma atau kulit binatang dan dari hampalan kaum
muslimin, hafalan kaum muslimin. Jadi Nabi Abu Bakar ini yang pertama itu mengumpulkan orang-orang yang hafal Al-Quran di masa Nabi Muhammad untuk ditulis di pelepah kurma atau kulit binatang atau dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang bidang peranata sosial ekonomi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi membuat seperti pemerintahan. Yang ketiga, praktik pemerintahan Khalifah Abu Bakar terpenting lainnya adalah mengenai suksesi kepemimpinan atas inisiatifnya sendiri dengan menunjuk Umar. Oh, seperti itu. Jadi ketika Abu Bakar tadi banyak Abu Bakar sebagai pemimpin, habis itu menunjuk Umar sebagai penggantinya ketika Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar, barulah Umar bin Khattab menjadi Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab itu tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab banyak yang dilakukan Umar sebagai khalifah. Yang pertama, pemikiran Umar bin Khattab khususnya dalam peradilan masih berlaku. Jadi Nabi Umar bin Khattab itu membuat seperti seperti undang-undang gitu. Yang pertama, kedudukan lembaga peradilan atau wajib di tengah masyarakat. Jadi Umar bin Khattab membuat agar lembaga peradilan itu di setiap masyarakat harus ada. Yang kedua, memahami kasus persoalan baru memutuskannya. Ketika pemikiran Umar bin Khattab ketika menyelesaikan masalah ya. Oke, yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan yaitu dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau 644 Masehi sampai 656 Masehi. Nah, di sini Utsman bin Affan itu banyak yang dilakukan ketika menjadi khalifah. Yang pertama, Utsman bin Affan itu membuat pembukuan tentang Al-Quran. Setelah pembukuan Al-Quran, maka ada lagi Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu dari 36 Hijriah sampai 441 Hijriah atau 656 Masehi sampai 661 Masehi. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib, peristiwa tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib, konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, dan Abu Sufyan ya, yang diakhiri dengan tahkim, perang tahkim zaman dulu ya. Oke, di sini kesimpulannya Nabi Muhammad itu sebagai peran utama. Di situ Nabi Muhammad tidak langsung menjadi tokoh atau orang yang terpandang. Kita bisa ambil kesimpulan secara umum Nabi Muhammad perjuangannya itu dari nol. Karena Nabi Muhammad datang bukan sebagai saudagar atau sebagai orang kaya atau sebagai penguasa. Nabi Muhammad sebagai orang yatim, anak yatim yang ditinggal bapak ibunya. Nah, disitulah kemandirian Nabi Muhammad ketika menjalankan semua perintah-perintah Allah. Ketika periode Madinah banyak yang tidak suka kepada Nabi Muhammad, banyak yang mencela Nabi Muhammad, banyak yang tidak suka karena ketika Nabi Muhammad muncul ada takut buta, ada yang lain-lain. Nah, disitulah Nabi Muhammad itu mulai pindah ke Madinah atau ketika periode Madinah. Nah, di Madinah inilah Nabi Muhammad mendapatkan bantuan dari sahabat-sahabat karena di Madinah banyak orang-orang Madinah yang setuju kepada Nabiyan. Walaupun mereka berbeda agama, tapi tetap menghormati sama agama. Tidak seperti di Mekah tadi. Nah, setelah di Madinah, barulah ada piagam Madinah
Piagam Madinah tadi yang saya ceritakan tadi. Habis itu baru turunlah kekhalifahan Ali bin Umar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah diangkat karena beliau paling dekat dengan Nabi Muhammad, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Nah, yang kedua baru Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini orangnya sangat pandai dalam berperang. Kalau seringkasnya Umar bin Khattab itu sebagai orang yang sangat galak tapi tidak selalu membela Islam ketika peperangan. Sahabat Utsman membuat Al-Quran, bila pembukuan Al-Quran walau ada khilafah yang lain-lain, tapi beliau sudah membuat Al-Quran Utsmani yang kita sering baca ya, yang dari Makkah tadi, yang dari Arab itu. Setelah itu Ali bin Abi Thalib, katakan Ali bin Abi Thalib ini orangnya pandai, bisa disebut sebagai kuncinya ilmu. Nah, tapi ya karena Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pandai karena kepandaiannya, karena banyak hal yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Semoga teman-teman bisa mengambil baiknya. Jika itu ada baiknya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada buruknya, itu datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran.